Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Supolo Channel dan di segmen Cermis alias cerita misteri. Di kesempatan kali ini saya akan ceritain cerita misteri oleh akun Facebook Valiwah. Oke, kita langsung saja mulai cerita misterinya. Waktu itu menjadi seorang menantu merupakan ketakutan bagiku. Pernah terbesit dalam hati untuk tidak menikah sampai tua. Kalaupun ditakdirkan menikah dan berumah tangga, aku tidak mau tinggal serumah dengan mertua. Ditambah lagi dengan menyaksikan kasus rumah tangga sahabatku Mirna yang terlalu rumit hingga hancur di tengah jalan. Mirna bercerai dengan suaminya karena serumah dengan mertuanya, dan mertuanya selalu ikut campur terlalu dalam terhadap rumah tangga yang sedang mereka bangun. Ditambah lagi aku sering membaca kisah tentang perseteruan antara mertua dan menantu. Saat itu serumah dengan mertua merupakan bencana bagiku. Tapi kekhawatiran dan prasangka itu tidak terbukti setelah pria yang bernama Arsyad resmi meminang dan menjadikanku istrinya yang sah. Karena kedua orang tua Mas Arsyad begitu baik, bahkan menyayangiku seperti anaknya sendiri. Namun, kenyamanan tinggal serumah dengan mertua tidak bertahan lama. Setelah aku banyak menyaksikan kejanggalan dan ketakutan di balik misteri di belakangnya. Setelah sebulan menikah, aku diajak Mas Arsyad pindah dan tinggal serumah dengan orang tuanya. Walaupun masih ada rasa cemas, tapi sebagai seorang istri, aku harus menuruti dan mengikuti kemanapun suami mengajak. Setelah menghabiskan perjalanan kurang lebih 14 jam, akhirnya pukul 21.00 atau jam 9 malam, kami telah sampai di rumah orang tuanya Mas Arsyad. Rumah orang tua Mas Arsyad berada di pelosok desa. Bahkan kami harus melewati hutan dan perkebunan. Rumah mertuaku lumayan besar, berlantai 2 dan berornamen kuno yang berdiri di tengah-tengah perkebunan. Bahkan di sekelilingnya tidak ada rumah lain, karena rumah mertuaku dan rumah warga desa dibatasi oleh perkebunan yang begitu luas. Jadi bapak mertuaku mempunyai perkebunan yang sangat luas. Bahkan perkebunannya berhektar-hektar, dari kebun sayur, buah-buahan, kopi, coklat, hingga berbagai macam perkebunan. Bahkan hampir semua warga desa bekerja di perkebunan milik orang tua suami. Itulah yang diucapkan Mas Arsyad ketika kami belum menikah. Saat sampai di rumah, kami disambut hangat oleh keluarga Mas Arsyad. Ibu dan bapak mertua begitu ramah saat kami sampai di rumahnya malam itu. Selain kedua orang tuanya, Mas Arsyad memiliki saudara kandung, yaitu kakak perempuan dan adik laki-laki. Kakak perempuan Mas Arsyad bernama Kania, sementara adik kandungnya bernama Dimas. Namun kakak perempuan Mas Arsyad, meskipun sudah menginjak usia 30 tahun, ia belum menemukan jodohnya. Kata Mas Arsyad, Mbak Kania semenjak kecil mengalami tunarungu dan tunawicara. Mungkin karena alasan itulah Mbak Kania belum menikah sampai sekarang. Padahal wajahnya cantik, sempat dijodohkan dengan beberapa pria, tapi mereka mengundurkan diri untuk meminang Mbak Kania. Sementara adik Mas Arsyad, yaitu Dimas, yang usianya masih belasan tahun, itu mengalami tunanetra dan kelumpuhan di bagian kakinya. Sehari-hari Dimas hanya terduduk di kursi roda. Mungkin di keluarga ini hanya fisik Mas Arsyad lah yang terbilang sempurna. Ar, kelihatannya Aruna kecapean. Ajak istrimu masuk ke kamar. Mungkin dia butuh istirahat. Titah ibu mertua kepada Mas Arsyad untuk membawaku ke kamar. Iya, sepertinya istrimu itu kelelahan karena perjalanannya lumayan jauh kan? Timpal bapak mertua sambil melirikku dan tersenyum. Sementara aku membalas senyuman bapak dan ibu mertua. Dek, ayo kita masuk ke kamar, ajak Mas Arsyad. Bapak, ibu, saya permisi dulu ke kamar, ucapku sambil beranjak dari sofa, dan dibalas oleh anggukan dan senyuman mereka yang ramah. Saat kami melangkah menuju kamar, aku terdiam sejenak menatap kamar di dekat ruang dapur. Karena di bagian pintu kamar yang tertutup itu dipenuhi oleh sesajen dan asap yang terus mengepul dari wadah tanah liat. Dari asap yang mengepul itu tercium bau kemenyan. Sejak kecil kami dilarang masuk ke kamar itu. Bahkan untuk sekedar mengintip pun kami dilarang.
Ucap Mas Arsyad tiba-tiba berkata seperti itu. Mungkin ia ingin mengingatkanku untuk tidak kepo atau ingin tahu dengan kamar tersebut. Memang di dalam kamar itu ada apa, Mas? Tanyaku penasaran. Kan Mas sudah bilang, kamar itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali oleh bapak dan ibu. Jadi Mas pun gak tahu kalau itu ruangan apa. Timpal Mas Arsyad sambil melangkah memasuki kamar. Kamu kan sudah jadi keluarga kami, jadi kamu harus tahu apa saja yang boleh dan yang tidak boleh di rumah ini ya. Ucap Mas Arsyad setelah berada di dalam kamar. Oh, jadi di rumah ini ada peraturannya juga ya, Mas? Iya, jadi di peraturan di rumah ini, pertama jangan keluar rumah lewat maghrib. Dan yang kedua dilarang ngintip apalagi masuk ke kamar yang tadi. Sudahlah, jangan dipikirin. Mending kita istirahat saja. Ucap kembali Mas Arsyad sambil membaringkan tubuhnya di atas kasur beralaskan spray putih. Cepat sekali Mas Arsyad terlelap dalam tidurnya karena terdengar dari suara dengkurannya. Sementara aku masih terjaga karena masih memikirkan apa yang dikatakan olehnya tentang peraturan di rumah ini dan tentang kamar yang dipenuhi oleh sesajen itu. Kubaringkan tubuh di atas kasur di samping Mas Arsyad sambil menatap langit-langit kamar. Mata ini memang terasa berat ditambah rasa lelah bekas perjalanan jauh tadi. Tapi entah kenapa mataku belum terpejam juga. Bau kemenyan tercium menyeruak masuk ke kamar ini. Sepertinya bau kemenyan itu dari kamar dekat dapur tadi. Aku jadi penasaran. Sebenarnya di kamar itu ada apa sampai-sampai bapak dan ibu mertua melarang siapa saja untuk memasukinya. Tapi rasa penasaran ini tertahan setelah ucapan Mas Arsyad tadi tentang peraturan di rumah ini. Mungkin benar kata Mas Arsyad, jangan terlalu dipikirkan karena akan memberatkan pikiranku juga. Antara sadar dan tidak, seperti ada seseorang yang mengetuk pintu dan memanggil namaku. Mbak Aruna, Mbak Aruna, Mbak Aruna. Aku terperanjat mendengar suara panggilan itu. Jam di dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Kupicingkan telinga untuk mendengarkan suara panggilan tadi. Tapi suara itu tidak terdengar. Mungkin aku sedang bermimpi. Rasa berat di saluran pembuangan memaksaku untuk pergi ke kamar mandi. Kubangunkan Mas Arsyad yang sedang terlelap tidur untuk mengantarku ke kamar mandi. Tapi ia tidak bisa dibangunkan. Tetap dengan tidurnya yang suara dengkurannya kian terdengar kencang. Karena Mas Arsyad tidak bisa dibangunkan, terpaksa aku beranjak dari tempat tidur menuju ke kamar mandi. Bau kemenyan kian menyengat setelah aku berada di luar kamar. Sementara malam ini terasa hening dan sepi, ditambah dengan hawa dingin yang menusuk kulit hingga membuat bulu halus terasa menebal. Tampak di depan pintu yang tertutup itu seperti ada seorang anak yang berdiri saat aku hendak melangkah menuju ke kamar mandi yang berada di ujung dapur. Seorang anak tersebut seperti Dimas, adiknya Mas Arsyad. Entah apa yang ia lakukan berdiri di depan pintu kamar sana. Terdengar mulutnya seperti meracau, sementara telunjuknya mengarah ke pintu kamar yang tertutup rapat. Ku dekati dirinya untuk menanyakan sedang apa berdiri di depan kamar ini. Dimas, sedang apa berdiri di sini? Itu Mbak, di dalam kamar itu. Ucap Dimas sambil menunjuk ke arah kamar. Memang ada apa di dalam kamar? Ada seseorang. Seseorang siapa? Tanyaku heran dengan jawaban Dimas. Namun Dimas tidak menimpali ucapanku kembali. Ia tampak fokus menatap ke arah kamar tersebut. Bukankah Dimas lumpuh dan buta? Kenapa sekarang dia bisa berdiri dan melangkahkan kakinya hingga sampai ke kamar ini? Ucapku dalam batin karena merasa heran dengan tingkah dan keadaan Dimas sekarang ini. Mataku terbelalak, jantung berdegup kencang. Sementara kaki ini tidak bisa digerakkan kala Dimas membalikkan tubuhnya karena mata Dimas tampak bolong hingga tembus ke belakang. Bahkan pintu kamar itu terlihat dari sela kedua matanya yang bolong dan dipenuhi oleh darah. Tiba-tiba kepalaku terasa pusing. Penglihatanku tampak samar dan gelap. Selanjutnya aku tidak tahu apa yang terjadi. Dek, bangun. Udah pagi. Suara dan sentuhan di wajah membuatku terbangun. Aku kebingungan setelah tersadar dari pingsan atau entah tertidur. Karena semalam saat hendak menuju ke kamar mandi untuk buang air kecil,
Aku melihat kengerian di depan kamar yang tertutup rapat itu. Dan kengerian tersebut masih terbayang di benak ini. Tapi sekarang saat aku terbangun, sudah berada di kamar dan bahkan di atas tempat tidur. Kamu sakit? Kok seperti kebingungan gitu? Suara Mas Arsyad membuyarkan lamunanku. Segera, aku menghambur memeluk Mas Arsyad sambil menangis. Tidak terasa, air bening keluar dari mata ini membasahi baju suami. Kengerian semalam membuatku takut bahkan menyisakan trauma. Aruna takut mas, ucapku lirih sambil memeluk erat tubuh kekar Mas Arsyad. Sementara tangisanku kian mengencang. Kamu takut kenapa, Dik? Tanya Mas Arsyad sambil mengelus lembut punggungku. Semalam saat hendak ke kamar mandi, di depan kamar itu ada seseorang yang mengerikan. Timpalku dengan isak tangis yang menyesakkan dada. Mungkin kamu mimpi, Dik. Saat Mas terbangun di jam 2 dini hari, Mas lihat kamu tidur pulas kok. Masih berada di atas tempat tidur ini. Tapi mas, Sudahlah, jangan takut. Itu kan cuma mimpi. Dan mimpi itu hanya bunga tidur. Sekarang kamu cepat mandi. Selanjutnya kita sarapan. Soalnya ibu, bapak, Mbak Kania, dan Dimas sudah menunggu untuk sarapan. Mas tunggu kamu di meja makan ya. ucap Mas Arsyad memotong ucapanku sambil melepaskan pelukanku. Benarkah kejadian mengerikan semalam itu hanya mimpi? Tapi kalau memang aku bermimpi, kenapa kejadiannya seakan nyata? Mungkin benar apa yang diucapkan suamiku. Kejadian semalam itu hanyalah mimpi. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunanku. Tidak berapa lama setelah pintu kamar terbuka, ibu mertua masuk lalu mendekatiku yang masih terduduk di atas tempat tidur ini. Duk, kata Arsyad semalam kamu mimpi buruk ya? Jangan takut, apalagi sampai memikirkan mimpi semalam. Mimpi itu hanya bunga tidur. Mendingan sekarang kita sarapan dulu. Yuk, ibu yakin dari semalam pasti kamu belum makan. Ucap ibu mertua sambil membelai rambutku penuh kasih sayang, lalu menggandengku untuk beranjak dari tempat tidur. Ada kenyamanan dan ketenangan saat ibu mertua membelaiku untuk menenangkan keresahan dan ketakutanku. Sepertinya ibu mertua sangat baik memperlakukan anak menantunya seperti anaknya sendiri, membuatku tenang dan nyaman. Ibu duluan aja, Aruna mau mandi dulu. Baik, ibu dan yang lainnya menunggu di meja makan ya. Ucap ibu mertua, tampak dari bibirnya membentuk garis senyuman. Lalu beliau berlalu keluar ke kamar. Sementara aku langsung pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi, segera aku menemui Mas Arsyad dan keluarganya di ruang makan. Tampak mereka sudah berkumpul menungguku. Maaf, nunggu lama ya mas, ucapku setelah berada di meja makan. Enggak kok sayang. Timpal Mas Arsyad sambil menatapku dan tersenyum. Silakan duduk nak, kita sarapan bersama. Pantang bagi kami untuk makan duluan jika ada salah satu keluarga kami yang tertinggal. Ujar ibu mertua mempersilahkanku untuk duduk di kursi meja makan. Bapak mertua hanya tersenyum, sementara Mbak Kania dan Dimas hanya duduk terdiam. Sebegitu baiknya keluarga ini memperlakukanku dengan ramah. Mungkin aku akan betah tinggal di rumah ini, walaupun ada sedikit rasa kekhawatiran dalam hati, apalagi memikirkan mimpi buruk semalam. Mimpi itu seperti nyata. Kutatap Dimas yang duduk di kursi roda. Anak itu benar-benar lumpuh dan buta karena tidak merespon di sekelilingnya. Tapi seorang anak yang mengerikan dan berdiri di depan semalam tadi benar-benar mirip dengannya. Sebaiknya aku tidak memikirkan kejadian semalam, karena mungkin saja itu hanya sebuah mimpi. Dek, kok malah bengong? Ayo dimakan. Ujar Mas Arsyad membuyarkan lamunanku. Iya mas, timpalku gugup. Biar ibu ambilin nasinya. Ucap ibu mertua sambil menuangkan nasi ke atas piring. Biar Aruna saja bu, sergahku karena merasa tidak enak hati. Silakan, kamu tinggal pilih saja lauknya. Timpal ibu mertua sambil menyodorkan piring berisi nasi. Hidangan di meja makan cukup banyak dan bervariasi. Aku jadi bingung memilih lauk-lauk yang hendak kumakan. Sementara Mas Arsyad dan yang lainnya sudah mulai menyantap hidangan yang tersaji di meja makan. Walaupun semua makanan itu terlihat enak, tapi saat ku makan rasanya aneh dan hambar. Tapi tetap saja kupaksakan makan karena untuk menghargai keluarga Mas Arsyad. Saat nanti kamu cek perkebunan di ujung desa sana ya. Sebagian perkebunan bapak serahin sama kamu.
Nanti kamu yang harus mengelolanya. Ucap bapak mertua kepada Mas Arsyad. Baik Pak, nanti Arsyad ke sana sekalian mau ajak jalan-jalan Aruna ke perkebunan. Saat kami sedang sarapan, tiba-tiba ada yang menggedor pintu. Entah siapa yang menggedor pintu tersebut. Yang pasti, sepertinya ada sesuatu yang penting. Biar bapak yang membuka pintunya. Ucap bapak mertua sambil beranjak menuju ke pintu depan. Maaf Pak, kalau saya mengganggu keluarga bapak. Terdengar seseorang berkata di ruang tamu setelah bapak mertua membuka pintu. Ada apa? Tanya bapak mertua. Kejadian lagi Pak. Ada salah satu pekerja yang gantung diri di perkebunan sana. Terdengar suara hembusan nafas kasar dari mulut bapak mertua. Siapa yang telah menemukan mayatnya? Saya sendiri Pak. Apakah selain kamu ada yang mengetahuinya lagi? Ada si Karman. Dan hanya kami berdua yang mengetahui mayat tersebut Pak. Bagus. Sekarang bawa mayat itu ke rumah ini. Nanti kita urus masalah pemakamannya. Tapi seperti yang sudah-sudah, kasus ini jangan sampai bocor ke desa yang lain. Karena akan berbahaya bagi perkebunan kita. Baik Pak. Jawab seseorang itu sambil berlalu pergi meninggalkan rumah ini. Aku yang masih duduk di kursi ruang makan mendengar jelas percakapan antara bapak mertua dan tamu itu. Ada pekerja yang gantung diri. Tapi kenapa bapak mertua berkata seolah-olah kasus gantung diri itu tidak boleh diketahui oleh orang lain? Batinku bertanya kepada kejanggalan ini. Setelah seseorang itu pergi, bapak mertua kembali ke ruang makan menemui kami. Lalu ia mendekat ke Mas Arsyad yang sedang menikmati sarapannya. Dengan wajahnya yang tampak serius, bapak mertua berbisik ke telinga Mas Arsyad. Dan entah apa yang ia bisikkan, sementara Mas Arsyad hanya menganggukkan kepalanya. Lalu bapak mertua mendekati ibu mertua dan membisikkan sesuatu seperti halnya kepada Mas Arsyad tadi. Dan ibu mertua pun mengangguk-angguk pelan. Tadinya Mas mau ngajak kamu jalan-jalan melihat perkebunan, tapi karena aku, bapak, dan ibu ada keperluan mendadak, jadi jalan-jalannya besok saja ya. Sekarang Mas, bapak, dan ibu pergi dulu. Oh iya, selama Mas pergi, kamu masuk ke kamar saja, jangan keluar kamar, apalagi keluar rumah. Kamu boleh keluar setelah kami kembali. Begitu juga dengan Mbak Kania dan Dimas, selama kami pergi mereka akan diam di kamar. Ucap Mas Arsyad. Dan aku belum paham dengan apa yang diucapkannya. Kenapa aku harus mengurung di dalam kamar dan tidak boleh keluar? Sebelum aku bertanya, Mas Arsyad beranjak pergi terlebih dahulu bersama bapak dan ibu mertua. Sementara Mbak Kania sepertinya sudah paham. Ia pergi membawa Dimas ke kamarnya. Sekarang aku sendirian di ruang makan ini. Karena perintah Mas Arsyad tadi, aku pun segera masuk ke dalam kamar dan tidak lupa menguncinya. Di kamar ini entah apa yang hendak aku kerjakan. Terpaksa ku ambil gadget lalu ku buka sosmed untuk mengusir rasa suntuk. Tapi sinyalnya buruk sekali. Mungkin desa ini terlalu terpelosok, jadi sinyal susah masuk. Ku taruh kembali gadgetnya. Lalu kubaringkan tubuh ini di atas tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Setelah ada seseorang yang datang ke rumah ini tadi, Mas Arsyad dan orang tuanya sikapnya jadi aneh dan mencurigakan. Sebenarnya apa yang akan mereka lakukan ya? Gumamku belum mengerti dengan sikap keluarga suamiku. Memikirkan Mas Arsyad dan orang tuanya membuatku ngantuk hingga mata ini terasa berat. Akhirnya tidak terasa aku tertidur dalam buayan dan lamunanku. Aruna, Terdengar samar ada yang mengetuk pintu dan memanggilku dari luar kamar. Hingga aku terbangun. Tubuhku masih terbaring di atas kasur. Lalu sejenak terdiam untuk mengumpulkan seluruh kesadaranku. Kulirik jam yang menempel di dinding. Jarum pendeknya menunjuk ke angka 2. Ternyata tidurku lumayan lama. Setelah dirasa nyaman, segera aku bangkit dari tempat tidur. Lalu duduk sambil memicingkan rungu untuk memastikan suara ketukan pintu di luar kamar sana. Aruna. Terdengar kembali suara ketukan pintu. Iya, siapa? Timpalku menyahuti panggilan di luar kamar sana. Ini Mbak Kania. Terdengar kembali suara sahutan di balik pintu itu. Iya Mbak, ada apa? Buka pintunya sebentar, Mbak mau minta tolong. Iya, sebentar Mbak. Sahutku sambil beranjak dari ranjang untuk membuka pintu. Setelah sampai di depan pintu, ku genggam gagang pintunya. Tapi sejenak aku terdiam karena teringat kalau Mbak Kania itu kan tidak bisa bicara dan tuli. Lantas, siapa yang berada di luar kamar sana? Aruna, cepat buka pintunya. Suara teriakan dari balik pintu kamar ini
terdengar kembali. Sementara aku hanya terdiam, tidak menimpali ucapannya karena merasa takut. Aruna, cepat buka pintunya. Teriakan itu semakin kencang, bahkan sambil menggecor-gecor pintu kamar ini. Kamu siapa? Aku tahu kamu bukan Mbak Kania. Ucapku gemetaran dan ketakutan. Saya Mbak, cepat buka pintunya. Teriaknya kembali. Tekanan suaranya semakin ditinggikan. Kulepaskan gagang pintu dari genggaman. Perlahan aku mundur mendekati tempat tidur. Sementara seseorang di luar kamar yang entah siapa, dia terus berteriak memanggil namaku sambil tertawa cekikian membuat bulu halusku kian menebal. Ya Tuhan, sebenarnya siapa yang di luar kamar itu ya? Gumamku sambil terduduk di atas ranjang sambil menutup pintu kamar. Suara getaran pintu, teriakan dan caci maki terdengar dari seorang di balik pintu kamar ini. Hal itu membuatku kian merinding dan ketakutan. Entah siapa orang tersebut. Ia mengaku sebagai Mbak Kania, tapi aku tidak mempercayainya karena Mbak Kania itu bisu dan tuli. Lalu siapa seseorang di balik pintu itu? Aku pun tidak tahu. Yang pasti membuatku terganggu bahkan terteror dengan keberadaannya. Tampak gagang pintu tersebut terlihat bergerak beberapa kali, seperti ingin memaksa masuk ke kamar ini. Aruna, sialan, cepat buka pintunya, atau kamu akan merasakan akibatnya. Seseorang di luar kamar tersebut kembali berteriak semakin membuatku takut. Tapi aku tetap diam, tidak menimpalinya. Mas Arsat, cepat pulang, Aruna takut. Gumamku sambil beberapa kali mundur menjauhi pintu dan terduduk gemetaran di atas tempat tidur. Ku ambil ponsel yang tergeletak di atas kasur untuk menelpon Mas Arsat, tapi sayang, nomornya tidak bisa dihubungi karena tidak ada signal. Baiklah Aruna, Mbak tidak akan membiarkan tenang tinggal di rumah ini. Ucap seseorang di balik pintu kamar itu sambil tertawa cekikian. Lalu sejenak hening, tidak terdengar suara kembali. Bahkan gagang pintu tersebut tidak terlihat bergerak. Mungkin dia sudah pergi. Tapi aku tidak berani beranjak dari tempat tidur. Aku masih berada di atas ranjang. Rasa takut bercampur dengan peluh yang keluar dari tubuh dan degup jantung yang berdebar. Sementara Mas Arsad dan orang tuanya belum juga kembali. Karena masih ketakutan, aku tidak berani beranjak dari tempat tidur. Apalagi sampai nekat keluar untuk memastikan Mas Arsad sudah pulang atau belum. Dengan terpaksa, aku harus tetap melanjutkan mengurung di dalam kamar. Walaupun rasa dahaga dan berat di kantung kemih ini terus menggodaku untuk beranjak keluar. Tapi rasa takut mengalahkan segalanya. Sore menjelang malam, jam yang terpampang di dinding menunjukkan pukul 05.00. Sementara aku masih di dalam kamar dengan keadaan seperti ini dan ditinggalkan lama oleh suami, membuatku frustasi, dongkol dan marah. Kenapa Mas Arsad tega meninggalkanku lama? Padahal aku baru pertama kali tinggal di rumah mertua ini. Seharusnya Mas Arsad lebih memperhatikan istrinya. Percuma juga ngedumel jika orangnya tidak ada. Tapi setelah dia kembali, aku akan menumpahkan unek-unekku. Sebenarnya perutku terasa sakit karena mungkin menahan buang hajat. Ingin ke kamar mandi, tapi nyaliku belum berani untuk keluar kamar. Terpaksa ku tahan sampai Mas Arsad datang kembali. Pukul 6 sore, ada yang mengetuk pintu kamar. Tapi tidak kusahuti karena takut seseorang itu yang tadi mengaku sebagai Mbak Kania. Aruna, buka pintunya. Ini Mas. Terdengar dari balik pintu seseorang yang memanggil namaku seperti Mas Arsad. Tapi aku tetap tidak menimpalinya karena aku belum percaya kalau itu suamiku, Mas Arsad. Suara ketukan dan panggilan di luar kamar semakin terdengar kencang. Aruna, kamu sedang tidur sayang. Ini Mas Arsad, tolong buka pintunya, Mas mau masuk. Akhirnya aku sedikit percaya kalau seseorang yang berada di luar kamar itu adalah Mas Arsad. Tapi aku belum berani untuk membuka pintu. Itu beneran kamu kan Mas Arsad? Teriakku untuk meyakinkan kalau dia adalah suamiku. Beneran sayang, ini Mas Arsad. Menurut kamu aku ini siapa? Sahutnya untuk meyakinkanku. Walaupun masih ragu, tapi aku langsung beranjak dari tempat tidur, mendekati pintu kamar lalu membuka pintunya. Setelah kubuka kuncinya, tampak di hadapanku Mas Arsad sedang berdiri menatapku. Aku kecewa sama Mas. Kutumpahkan rasa kesal kepada Mas Arsad yang sedang berdiri di ambang pintu kamar. Kamu kenapa marah, Dik? Sahutnya
seperti tidak mengerti dengan kekesalanku. Mas pikir aja sendiri, ninggalin istrinya sendiri terkurung di kamar. Mas kemana aja sih hari gini baru pulang? Ucapku semakin menumpahkan kemarahanku. Mas kan tadi sudah bilang mau mengontrol perkebunan sama bapak dan ibu. Soalnya ada pekerja yang gantung diri. Mas tadi lagi ngurusin pekerja tersebut, makanya nggak lama. Maafin Mas ya kalau membuatmu nunggu lama. Ucap Mas Arsad sambil menggenggam kedua tanganku. Entah kenapa setelah menggenggam tangan ini, hatiku menjadi luluh dan memaafkannya. Apalagi setelah Mas Arsad memelukku, hati ini semakin luluh dibuatnya. Iya Aruna, maafin. Tapi Mas harus janji, jangan bikin kesel Aruna lagi. Iya, Mas janji. Sekali lagi Mas minta maaf. Ya sudah, Mas mau nemuin bapak dan ibu dulu. Ucapnya sambil melepaskan pelukanku, lalu berlalu pergi meninggalkanku. Setelah Mas Arsad pergi, aku segera ke kamar mandi untuk buang hajat yang sedari tadi kutahan. Tampak Mas Arsad dan kedua orang tuanya memasuki kamar rahasia itu saat aku hendak ke kamar mandi. Dari dalam kamar tersebut, sebelum pintunya tertutup, sepintas seperti ada seseorang yang terbaring kaku di atas dipan. Tapi tidak kupedulikan, karena aku ingin segera sampai di kamar mandi untuk membuang hajat. Setelah selesai dari buang hajat, sekalian membersihkan tubuh yang terasa lengket oleh peluh, segera aku beranjak menuju ke kamar untuk mengganti pakaian. Sejenak, aku berhenti di depan pintu kamar rahasia yang tertutup itu. Setelah ku dengar suara percikan air dari dalam kamar tersebut, bahkan tampak terlihat rembesan air dari bawah sela pintu kamar. Rasa penasaran membuatku berani mengintip dari lubang kunci pintu. Dengan degup jantung yang berdebar, ku picingkan mata ini untuk memperjelas di dalam kamar tersebut. Walaupun tidak begitu jelas, tapi dari dalam kamar itu tampak seperti ada seonggok mayat yang tergeletak di atas dipan. Mayat tersebut seperti sedang dimandikan oleh ibu bapak mertua. Bahkan Mas Arsad pun berada di dalam kamar itu sambil memandikan mayat yang kaku itu. Mereka seperti merapalkan sebuah mantra yang tidak ku mengerti. Bau kemenyan dari dalam kamar tercium menyeruak memenuhi hidung ini, membuat bulu halusku kian menebal dan membuat batinku bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan? Seonggok mayat tampak terlentang di atas dipan di dalam kamar itu. Tubuhnya telanjang dan basah karena terus disirami air oleh bapak mertua. Sementara ibu mertua terus merapalkan mantra yang tidak ku mengerti sambil mengasapi tubuh kaku itu dengan asap kemenyan. Mas Arsad hanya berdiri diam menyaksikan orang tuanya yang sedang melakukan ritual aneh yang belum kusaksikan sebelumnya. Ada perasaan aneh dan takut menelusup ke dalam hati ini kala kusaksikan ritual pemandian jenazah tersebut. Di dalam kamar bercahaya temaram itu, ritual pemandian jenazah masih berlanjut. Suasana mistis di dalam kamar begitu kental terasa. Setelah mengasapi tubuh oleh pembakaran kemenyan, ibu mertua mengambil lonceng kecil dari atas meja di ujung kamar. Suara denting lonceng yang dimainkan oleh ibu mertua membuatku merinding, bahkan membuat tubuh ini bergedik. Suara untayan mantra yang belum ku mengerti dari mulut mereka membuat suasana kian mencekam. Dengan degup jantung yang berdebar dan nafas yang memburu cepat, netraku masih mengawasi keadaan di kamar tersebut dari balik lubang kunci pintu. Proses ritual pemandian jenazah pun sepertinya telah selesai. Mas Arsad hanya menatap nanar ke tubuh jenazah yang basah. Sementara suara dinding lonceng yang digerakkan oleh ibu mertua terdengar nyaring dan berjeda. Mataku terbelalak, jantung kian berdegup kencang, mulutku menganga, dan nafas semakin memburu cepat. Kala mayat itu bangkit kembali dengan kaku. Mayat tersebut duduk di atas dipan, sementara ibu mertua masih membunyikan lonceng kecil dengan diiringi ucapan mantra dari bapak mertua. Mantra yang dirapalkan oleh bapak mertua dan suara denting lonceng yang digerakkan oleh ibu mertua membuat mayat itu bangkit berdiri, bahkan bergerak jalan dengan kaku. Sekarang mayat tersebut sudah berada di depan pintu kamar. Sebelum Mas Arsad membuka pintu untuk membuka jalan kepada mayat tersebut, aku langsung beranjak dan berlari menuju ke kamar.
Aku terduduk di atas tempat tidur sambil mengatur pernafasan yang memburu cepat setelah berada di dalam kamar. Walaupun jantung ini berdegup kencang karena ketakutan, apalagi takut ketahuan oleh Mas Arsyad dan orang tuanya karena aku sudah berani mengintip mereka. Tapi rasa penasaran kembali menggerakkan kaki ini untuk mengetahui sebenarnya apa yang akan mereka lakukan dengan jenazah tersebut. Aku mengintip dari balik pintu kamar ini yang sedikit terbuka. Tampak jenazah itu keluar dari dalam kamar dan berjalan kaku dengan diikuti oleh Mas Arsyad beserta orang tuanya. Mayat hidup itu seperti mengikuti suara denting lonceng yang digerakkan oleh ibu mertua. Mereka seperti berjalan mengarah ke ruang tamu. Dengan jantung yang masih berdebar, kuikuti dari belakang. Keadaan terasa mistis dan mencekam. Apalagi ditambah dengan mayat hidup yang berjalan mengikuti irama denting lonceng yang dibunyikan oleh ibu mertua. Apa yang mereka lakukan? Gumamku sambil mengikuti pergerakan mereka. Tampak mayat hidup itu berjalan keluar dengan diikuti oleh Mas Arsyad dan orang tuanya. Di luar sudah tampak gelap. Karena hari sudah berganti malam, entah kenapa mereka akan menuju dan entah apa yang akan mereka lakukan dengan mayat hidup tersebut. Keadaan di luar tampak gelap karena memang hari telah berganti malam. Suara serangga malam terdengar saling bersahutan di tengah-tengah perkebunan. Angin yang menerpa tubuhku terasa dingin saat mengikuti Mas Arsyad dan orang tuanya yang mengiring mayat hidup itu ke suatu tempat. Di langit tampak cerah, sementara bulan yang bulat sempurna dan berwarna semerah darah, cahayanya berpencar menerangi jalan yang kulalui. Dengan hati-hati sekali, aku terus mengikuti mereka yang sedang menggiring mayat hidup di tengah perkebunan. Setelah berjalan agak lama, Mas Arsyad dan orang tuanya berhenti di tempat yang lapang. Pun dengan mayat hidup itu, ia ikut berhenti. Sementara mataku masih mengawasi mereka di balik pohon sengon. Suara denting lonceng kecil yang dimainkan oleh ibu mertua terdengar samar yang berbaur dengan suara serangga alam. Bulu kuduku kembali merinding kala terdengar suara lolongan anjing dari kejauhan. Ditambah dengan angin yang berembus menerpa tubuh ini, membuatku kian bergidik. Sesaat keadaan hening mencekam. Yang terdengar hanya suara gemerisik daun yang diterpa angin dan suara lonceng yang masih dimainkan oleh ibu mertua. Sementara suara serangga malam dan lolongan anjing tiba-tiba sudah tidak terdengar kembali. Mas Arsyad yang berdiri di sisi bapaknya tiba-tiba melangkah ke arah gundukan kayu yang menggunung. Setelah bapak mertua mengucapkan sesuatu kepadanya, dari balik pohon sengon ini aku menyaksikan Mas Arsyad seperti mengambil sesuatu dalam saku celananya. Lelaki bertubuh jangkung yang baru 1 bulan menjadi suamiku itu memantik korek api yang baru diambil dari saku celananya. Lalu korek api yang telah menyala itu ia lemparkan ke dalam gundukan kayu yang sebelumnya telah disiram oleh bensin. Keadaan di tempat itu menjadi terang setelah gundukan kayu tersebut terbakar oleh api. Suara gemertak batang kayu yang terbakar terdengar jelas dengan diiringi bunga-bunga api yang bertebangan ke udara persis seperti kunang-kunang yang muncul di kegelapan. Suara denting lonceng yang dimainkan ibu mertua tiba-tiba berhenti setelah bapak mertua kembali merapalkan sebuah mantra yang sampai detik ini belum juga aku mengerti. Setelah pria parubaya yang telah menjadi mertuaku itu memberikan isyarat, ibu mertua pun kembali membunyikan kembali lonceng kecil di tangannya. Aneh, mayat hidup itu kembali berjalan kaku ke gundukan kayu yang terbakar setelah lonceng kecil tersebut terdengar berdenting. Semakin lonceng itu berbunyi dengan irama cepat, langkah mayat hidup itu kian berjalan cepat mendekati gundukan kayu yang terbakar hebat. Mataku terbelalak, mulut menganga saat kusaksikan mayat hidup tersebut masuk ke dalam bara api yang menyala-nyala. Tubuh mayat itu seketika hilang ditelan oleh bara api, sementara lidah apinya menjilat ke segala arah. Karena takut dan tidak kuat menyaksikan tubuh mayat yang terbakar tersebut, segera aku beranjak pergi meninggalkan tempat ini untuk kembali pulang ke rumah mertua. Sambil melangkahkan kaki menyusuri perkebunan, pikiranku terasa kacau memikirkan keluarga Mas Arsyad yang penuh misteri bahkan sangat aneh. Cahaya rembulan di langit malam terpendar menerangi jalan yang tampak temaram. Langkahku berjalan cepat karena ingin segera sampai di rumah untuk mengambil pakaian. Karena aku sudah bertekad untuk pulang ke rumah orang tuaku di Jakarta dan meninggalkan keluarga Mas Arsyad yang mungkin suatu saat akan membahayakan keselamatanku. Sesaat aku terdiam menghentikan langkah kaki ini setelah berada di halaman rumah.
karena Mas Arsyad dan orang tuanya baru saja turun dari mobil selepas tiba. Loh, kok mereka ada di sini? Terus tadi siapa yang kuikuti? Gumamku merasa heran dengan yang kusaksikan malam ini. Segera aku mendekati mereka yang baru turun dari mobil yang terparkir di halaman rumah. Mas Arsyad tampak bingung dengan keadaanku yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Aruna, kamu dari mana? Tanya Mas Arsyad. Dahinya tampak mengkerut seperti kebingungan. Sementara bapak dan ibu mertua menatapku heran. Karena masih tidak percaya dengan keadaan ini, aku hanya terdiam kala Mas Arsyad bertanya keheranan pun dengan kedua orang tuanya. Mereka seperti menunggu jawaban atas pertanyaan Mas Arsyad. Aruna, jawab Mas, kamu dari mana? Tanya Mas Arsyad kembali. Iya, kamu dari mana, Nak? Kok malam-malam begini baru pulang? Sahut ibu mertua. Aku habis mengikuti kalian. Tadi kalian pergi ke suatu tempat sambil menggiring mayat hidup. Jawabku gugup. Mas Arsyad dan kedua orang tuanya saling bertatapan dengan jawabanku, seperti orang yang kebingungan. Kamu ngomong apa, Dek? Aku bapak dan ibu itu baru pulang dari perkebunan. Ujar Mas Arsyad yang masih tampak kebingungan. Beneran Mas, Aruna gak bohong. Tadi Aruna lihat Mas, bapak dan ibu pergi ke tempat itu. Ucapku sambil menunjuk ke arah perkebunan. Pasti Aruna telah diganggu oleh makhluk-makhluk gaib karena keluar rumah saat waktu maghrib. Ucap ibu mertua. Syad, ajak istrimu masuk ke dalam rumah. Bapak mau menetralkan istrimu dari makhluk-makhluk gaib yang menguasai tubuhnya. Ujar bapak mertua sambil masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh ibu mertua. Dek, ayo masuk. Ajak Mas Arsyad sambil menggandengku. Aku mengikuti ajakan Mas Arsyad dengan tidak menimpali ucapannya. Setelah masuk ke dalam rumah, Mas Arsyad menggandengku menuju ke ruang tamu, lalu mendudukkanku di atas sofa. Sementara ibu mertua duduk di dekatku sambil mengusap punggungku. Tampak wajahnya terlihat cemas dengan keadaanku. Tidak beberapa lama, bapak mertua datang sambil membawa segelas air. Beliau duduk bersila dengan mata terbejam, sambil bibirnya bergerak seperti merapalkan sebuah doa. Sementara segelas air yang berada di genggamannya, ia dekatkan ke bibirnya. Agak lama bapak mertua melakukan ritual tersebut. Matanya terbuka. Sepertinya kegiatan membacakan mantra ke dalam segelas air telah selesai. Segelas air tersebut ia berikan kepada Mas Arsyad. Syad, minumkan air ini kepada istrimu. Titah bapak mertua sambil memberikan segelas air kepada Mas Arsyad. Dek, minum dulu airnya agar cepat baikan. Ucap Mas Arsyad sambil mendekatkan gelas yang berisi air ke dekat bibirku. Walaupun airnya terasa aneh saat ku minum, tapi entah kenapa setelah meminum air yang diberikan oleh Mas Arsyad, tubuhku terasa enteng dan tenang. Lalu mata ini terasa berat karena mengantuk. Aku tertidur dan tidak sadarkan diri. Entah aku sedang berada di tempat apa. Yang pasti ruangan kecil ini terasa sumpek dan pengap. Ditambah lagi dengan tubuhku yang tidak bisa bergerak karena seutas tali membelenggu tubuhku. Aku terlentang di atas ranjang besi dan diikat dengan kuat sehingga tidak bisa bergerak. Dan entah siapa yang telah tega mengikat tubuhku. Ingin berteriak untuk meminta tolong tapi tidak bisa karena mulutku tersumpal oleh kain putih. Tiba-tiba seseorang muncul membuka pintu, memasuki ruangan ini. Tubuhnya tampak tambun, tapi wajahnya tidak terlihat jelas karena ia memakai topeng. Pria bertubuh tambun tersebut lalu mendekatiku dan membuka ikatan yang membelenggu seluruh tubuh. Tapi tangan dan kakiku tidak bisa bergerak karena masih terikat. Setelah membuka ikatan tali yang membelenggu tubuhku, lalu pria itu membawaku keluar dari ruangan pengap ini. Tubuhku dibawa olehnya melewati lorong-lorong yang hanya diterangi oleh lampu bohlam yang pendar cahayanya tidak begitu terang. Pria tambun yang membawaku menghentikan langkahnya di depan pintu besi. Setelah membuka pintu tersebut, lalu ia membawaku masuk ke sebuah ruangan yang luas. Ruangan tersebut dipenuhi oleh ranjang besi yang berjajar rapi. Dan dari ranjang-ranjang tersebut dipenuhi oleh mayat-mayat yang ditutupi oleh kain putih. Tubuhku dibawa olehnya melewati ranjang-ranjang besi yang di atasnya berisi mayat-mayat yang telentang kaku. Setelah sampai di ranjang besi yang kosong,
pria itu menaruh tubuhku di atasnya. Ingin rasanya berteriak untuk minta tolong, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Dengan langkah tegap, pria tersebut berjalan ke sudut ruangan seperti hendak mengambil sesuatu, lalu mendekatiku dengan membawa senjata tajam seperti hendak mengeksekusi korbannya. Perasaanku hari ini campur aduk antara takut dan cemas. Sementara benda ini terus mengulangi pertanyaan yang sama. Sebenarnya, aku sedang berada di tempat apa dan siapa pria itu? Sekarang pria bertubuh tambun tersebut berada di hadapanku dengan menggenggam sebuah kapak di tangannya. Jantungku berdegup kencang saat pria tersebut mengangkat kapak besarnya, mengarahkan ke tubuhku yang masih telentang di ranjang besi. Saat kapak besar itu hendak menghantam tubuhku ini, aku langsung berteriak dengan suara lantang. Suara teriakanku terdengar menggema memenuhi seisi ruangan yang luas ini. Jangan! Dek, sadar. Suara panggilan itu tidak asing terdengar di telingaku. Di hadapanku tampak pria yang selama ini aku kenal saat mataku terbuka. Dia adalah Mas Arsad, suamiku. Ternyata tadi itu hanya mimpi. Tapi mimpi tersebut seperti nyata dan sangat mengerikan. Sayang, kamu kenapa? Kamu mimpi ya? Tanya Mas Arsad menatapku penuh cemas. Aku langsung mengambur memeluk tubuh kekar Mas Arsad sambil menumpahkan ketakutan dan tangisku. Sementara Mas Arsad membelas pelukanku sambil mengelus lembut punggungku. Tenangkan dirimu, Dek. Itu hanya mimpi. Ucap Mas Arsad sambil mengelus rambut, sementara aku tetap memeluk Mas Arsad, bahkan semakin erat. Karena entah kenapa perasaanku tidak menentu antara ingin meninggalkan rumah ini dan menetap tinggal bersama Mas Arsad. Bahkan perasaanku terasa berat untuk meninggalkannya. Apalagi setelah Mas Arsad berada di sampingku, perasaan ini terasa tenang dan enggan beranjak pergi dari sisinya.